warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Siang, Bu. Alhamdulillah baik. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Masyarakat dipimpin berdoa. Baik, Bu. Sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Nah, sebelum belajar, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Nurul. Hadir, Bu. Yang kedua, Rema. Hadir, Bu. Yang ketiga, Raka. Hadir, Bu. Yang keempat, Sundari. Hadir, Bu. Yang kelima, Deli. Deli tidak hadir, Bu. Oh, oke, nggak apa-apa. Nah, sebelum belajar, Ibu akan menyampaikan tentang materi yang akan kita pelajari. Hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis keberagaman karakteristik individu dan juga dongeng fabel atau dongeng binatang. Nah, sebelumnya Ibu akan menampilkan sebuah video terlebih dahulu. Nanti dimohon anak-anak untuk mencermati video tersebut ya. Baik, Bu. Nanti Ibu juga akan menjelaskan mengenai video itu. Jadi mohon diperhatikan terlebih dahulu videonya. Jenis-jenis keberagaman karakteristik individu dapat dilihat dari Nah, yang pertama ada pengertian keberagaman karakteristik individu. Nah, anak-anak tahu tidak keberagaman karakteristik individu itu apa? Jadi, karakteristik individu itu adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, jenis-jenis keberagaman karakteristik individu itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada perbedaan fisik, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, suku bangsa, hobi dan kesukaan, kemudian ada juga kemampuan akademik. agama dan kepercayaan. Ketiga, jenis kelamin. Keempat, suku bangsa. Kelima, hobi dan keenam, kemampuan akademik. Teman Budi berasal dari suku. Coba itu minta tolong Mbak Nurul untuk dibaca. Ya, Bu. Teman Budi berasal dari suku dan daerah yang berbeda. Ada yang berasal dari Bali, Papua, Sumatera, Jakarta, dan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, itu tadi video mengenai jenis-jenis keberagaman karakteristik individu. Next. Sekarang Ibu ingin meminta anak-anak untuk mengamati teman-teman dari layar laptopnya masing-masing. Coba sekarang diamati. Baik, Bu. Sudah? Sudah. Coba sekarang diamati kira-kira apa saja perbedaan yang dimiliki teman-teman yang berasal dari pengamatannya tadi. Coba sekarang diamati terlebih dahulu, kemudian dilihat perbedaan apa yang ditemukan setelah melakukan pengamatan itu. Sudah? Sudah. Sudah. Sekarang Mas Raka coba sampaikan hasil pengamatannya. Perbedaannya ada warna kulit, bentuk mata, bentuk hidung, sama jenis kelamin, Bu. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mas Raka. Kemudian, yang berikutnya, kita akan
melakukan sebuah wawancara sederhana. Sebelumnya, anak-anak silahkan siapkan ballpoint dan juga kertasnya ya. Mudah, Bu. Oke, Iya, nah Bu. sekarang kita akan melakukan wawancara sederhana untuk mengetahui makanan kesukaan dan juga hobi dari anak-anak semuanya. Yang pertama, Ibu ingin bertanya kepada Mbak Deli. Mbak Deli, makanan kesukaan dan hobinya apa? Bu, makanan kesukaan saya suka makan mie. Terus hobinya suka menonton film. Kemudian Mbak Nurul. Ayo Mbak Nurul silahkan menyampaikan makanan kesukaan dan juga hobinya apa? Makanan kesukaannya, kalau hobinya berenang. Kemudian Mas Raka. Makanan kesukaannya nasi goreng. Hobinya olahraga, Bu. Oke, kemudian Mbak Sundari, silahkan menyampaikan hobi dan juga kesukaannya. Mungkin baru susah sinyal, Bu. Oh ya sudah, nggak apa-apa ya. Bentar, Mbak Bu, Rema. bentar. Oh ya, Eh, silahkan. hobinya bercocok tanam. Ya, Makanan kesukaannya kesukaan. bakso. Wah, oke, Bakso. bagus sekali. Kemudian Mbak Rema silahkan menyampaikan makanan kesukaan dan juga hobinya. Makanan kesukaannya mie Ya. ayam. Hobinya menonton Wah, TV. oke. Itu tadi beberapa makanan kesukaan dan juga hobi teman-teman. Nah, sekarang ayo kita simpulkan bareng-bareng. Mbak Deli, silahkan sampaikan kesimpulan berasal dari hasil wawancara tadi. Kesimpulannya yaitu setiap anak memiliki makanan kesukaan dan hobi yang berbeda-beda. Ya, betul sekali ya. Walaupun setiap anak, setiap individu memiliki perbedaan karakteristik, kesukaan, makanan, dan sebagainya. Nah, tetapi kita harus tetap saling hidup rukun, harus saling bersikap toleransi. Anak-anak tahu tidak kalau hewan juga dapat hidup rukun? Iya. Apakah yang dikenal sebagai hewan yang selalu hidup rukun? Ada yang tahu? Hewan yang dikenal hidup rukun itu bebek. Nah, anak-anak tahu tidak apa yang disebut dengan fabel? Cerita binatang. Ya, betul sekali. Hewan. Jadi, dongeng tentang bebek, dongeng tentang kelinci itu namanya dongeng binatang atau fabel. Nah, Ibu akan memberikan sebuah gambar kepada anak-anak. Nanti tolong dicermati ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, di sini ada kisah bebek dan cerpelai. Ada yang sudah pernah mendengar kisah bebek dan cerpelai? Belum. Kalau belum, Ibu akan ceritakan sedikit mengenai kisah bebek dan cerpelai. Jadi, pada suatu hari ada sekumpulan bebek beserta rombongannya. Mereka selalu hidup rukun dan juga hidup secara berdampingan. Akan tetapi, cerpelai yang tidak suka melihat bebek selalu hidup rukun mencoba untuk mengusik kehidupannya. Kemudian cerpelai mulai menghasut para anggota bebek untuk meninggalkan pimpinan bebek. Akan tetapi, karena kepercayaan dan juga kerukunan yang dimiliki oleh bebek, bebek tetap bersatu dan selalu hidup rukun. Cerpelai yang telah berusaha keras pun akhirnya menyerah. Nah,
Kira-kira pesan apa yang bisa diambil dari kisah bebek dan juga cerpelai tadi? Ada yang tahu? Nah, jadi pesan yang dapat diambil dari kisah itu tadi, yaitu kita harus selalu hidup rukun. Nah, Rukun. iya, betul sekali. Nah, Ibu akan membagi kelas menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama, Mbak Rema dan juga Raka. Kelompok 2, Mbak Nurul, Deli, dan juga Sundari. Ibu ingin anak-anak mengamati gambar yang akan Ibu bagikan di WhatsApp grup. Nah, sudah dibagikan ya gambarnya. Ada gambar apa itu, anak-anak? Sudah, Bu. Gambar kelinci dan juga kura-kura. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit untuk membuat dongeng sederhana mengenai gambar itu. Ya, Baik, Bu. cukup 5 menit. Baik, Bu. Bu. Sekarang silahkan Mbak Nurul membacakan hasil dari membuat dongengnya. Baik, Bu. Kelinci adalah hewan yang memiliki kemampuan berlari sangat cepat. Namun, ia sombong dan memiliki kura-kura menantang kelinci untuk lomba berlari. Di dalam perlombaan, kelinci justru tidur karena dirinya yakin bahwa kura-kura tidak dapat mengejarnya. Melihat kelinci yang sedang tidur, kura-kura dengan sekuat tenaga berlari lebih cepat. Tidak disangka-sangka, kura-kura yang lamban pun dapat menjadi juara dalam perlombaan itu. Kelinci menyesal karena dia bersikap sombong. Wah, bagus sekali ya dongengnya. Beri tepuk tangan untuk Mbak Nurul. Terima kasih Mbak Nurul. Nah, itu tadi dongeng tentang kura-kura dan kelinci. Karena waktunya sudah habis, Ibu sekarang ingin bertanya kepada anak-anak. Dari awal sampai akhir tadi kita sudah belajar apa saja? Mengenai jenis-jenis Keberagaman. karakteristik individu. Kemudian ada dongeng fabel. Apel. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah jelas semua ya? Karena waktunya sudah mau habis, Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat kepada anak-anak dan selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Apabila ada kekurangannya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, teman-teman.